Oke, mungkin abang berdua ini kan dari Fakfak juga, terus pergi kuliah di Sorong, terus balik ke Fakfak. Abang sendiri sampai ambil S2 lagi kembali ke Uni Muda. Mungkin Bunga pengen tahu sedikit satu perbedaan dari masing-masing pandangan tentang apa perbedaan mahasiswa dan juga kampus yang ada di Fakfak sama Uni Muda Sorong. Baik, memang kalau Ini secara pribadi ya secara teman-teman. pribadi ya, ini juga pandangan ini kan secara interpretasi saya, secara sudut pandang. Kalau kita orang berbicara pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang punya hak mengatakan bahwa pendidikan itu baik dan tidaknya itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Setiap orang ketika masuk di perguruan tinggi, pertama dicek adalah akreditasi. Yeah. Karena akreditasi itu menentukan legalitas suatu ijazah. Nah, perbandingan kampus yang ada di Fakfak ini, beberapa kali saya sempat diskusi juga di Mas Dereri selalu menyampaikan, saya berharap bahwa kampus-kampus di Fakfak ini, terutama perguruan tinggi ini, harus juga tergerak, termotivasi bagaimana ada pengembangan baik secara infrastruktur maupun secara akademik maupun secara sumber daya manusia, SDM-nya. Karena kita lihat bahwa Fakfak ini sudah 1 abad lebih, 125 tahun ya, tidak salah tahun ini. Banyak yang sampai saat ini belum ada satupun universitas. Betul. Kami di Fakfak ini hanya memiliki satu perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik. Sementara minta maaf bukan meniskasi kampus-kampus lain, tetapi kampus-kampus yang ada yang punya jurusan paling banyak cuma di Politeknik. Terus bagaimana perbandingan Uni Muda? Uni Muda dengan 7 fakultas dengan 2 program studi pasca sarjana dengan RPL, ditambah lagi dengan fakultas kedokteran yang insya Allah dalam waktu dekat akan di launching, dan peresmian rumah sakit. Itu kebutuhan kami untuk menentukan pilihan itu lebih banyak. Begitu. Jadi ibaratnya kalau saya makan di Mas Ribu cuma bakso dengan pangsit saja, saya tidak mungkin bisa memilih ayam lalapan. Betul. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi kalau di Uni Muda Sorong itu 7 fakultas dengan 28 program studi yang tadi Adik Bunga sudah sampaikan, terlalu banyak kalau kita baca brosur. Satu-satu ini banyak sekali teman-teman. Itu artinya apa? Memberikan peluang bagi adik-adik yang ada di Fakfak termasuk sendiri bisa menentukan arah mana yang saya mau pilih. Setelah itu apa yang saya harus terapkan ketika saya kembali dari kampus ke daerah untuk apa? Halo Sobat Embaran, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Halo, kembali lagi bersama saya Bunga Kutangas di sini, dan tentunya di podcast hari ini Embaran kedatangan narasumber, bukan cuma 1 tapi 2. Dan dari mana narasumbernya? Daripada kita bertanya-tanya, langsung saya hitung sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita perkenalan dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dari abang dulu ya? Silakan mic-nya. Baik, perkenalkan, nama saya Imron Baraweri. Saya selaku ketua alumni Korwil Fakfak. Saya juga salah satu alumni di Uni Muda Sorong, angkatan ke-10, jurusan Bahasa Indonesia. Sementara selain pergerakan kampus di Fakfak, terutama untuk sosialisasi PMB, saya juga salah satu mahasiswa pasca sarjana program studi pedagogi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Jadi hari ini kita bahasnya tentang Uni Muda ya teman-teman. Sudah ada gambaran sedikit. Abang boleh perkenalan dulu? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ilman Hidayat, alumni program studi pendidikan jasmani dari Uni Muda Sorong, dan pernah menjabat sebagai demisioner ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jasmani periode 2020-2021. Dan alhamdulillah juga kemarin saya dipanggil menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di kampus saya Uni Muda Sorong. Luar biasa. Para alumni Uni Muda Sorong. Okay. Mungkin kesibukan di luar daripada kuliah sekarang, dan juga pastinya kakak masih kuliah kan? Masih lanjut kan? Udah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Kesibukan sekarang di Fakfak itu sebagai apa? Mungkin kerja? Kalau saya alhamdulillah kemarin sudah lolos ASN P3K angkatan 2023 di Fakfak. Alhamdulillah juga kemarin ikut PPG
kembali di kampus lagi Uni Muda Sorong. Luar biasa. Tapi lahir besarnya di Lahir besarnya di Fakfak. Fakfak. Iya. Oke, luar biasa. Kalau Abang sendiri selain sekarang Dulu sempat mengajar ya. Setelah itu saya resign ya sementara. mengajarnya di mana? Dulu saya mengajar di SD Negeri Patipi Pulau. Wih, luar biasa. Saya terus sambil ngajar saya juga dirikan satu pergerakan literasi yang saya beri nama LAKA, Literasi Anak Kampung. Dan keharian saya sampai saat ini ya sementara saya fokus untuk sosialisasi PMB, membantu kampus dan selesaikan saya punya studi S2-nya Ya, di luar Uni Muda biasa. Sorong. Kembali ke Luar alma biasa. mater ulang lagi Belum ngatur S1, S2 semua di sana. di sana. Luar biasa sekali. Hari ini teman-teman, selain kita bahas tentang perjalanan kampus sampai sejarah dan juga keunggulan-keunggulan yang ada di Uni Muda Sorong, Sobat Embaran dikasih hadiah nih. Ini oleh-oleh ya? Tangan Cenderamata dari kakak berdua. Terima kasih banyak untuk oleh-olehnya. Semoga berkah rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke topik utama tentang kampus yang memang menjadi salah satu kampus unggulan di Papua Barat juga, yaitu kampus Uni Muda Sorong. Mungkin kita dari sejarah dulu, sejarah perkembangan dan juga perjalanan kampus ini kira-kira didirikan tahun berapa sampai sekarang namanya menjadi Uni Muda Sorong. Mungkin ada pergantian nama dan lain sebagainya. Boleh yang jelaskan siapa? Abang dulu. Kalau kita bicara historis perkembangan Uni Muda sampai saat ini menjadi salah satu kampus unggul, itu awal pergerakannya itu bernama STKIP Muhammadiyah Sorong. Oh, jadi awalnya sekolah tinggi. Awalnya sekolah tinggi, itu hanya memiliki awalnya 3 jurusan saja. Itu berdiri tahun berapa, Bang? Itu berdiri sekitar tahun 2004 tidak salah. 2004. 2004 saya tidak salah. 2004 itu hanya jurusan bahasa Indonesia, tidak salah, bahasa Inggris dengan biologi. Biologi. Iya, 3 jurusan itu. Setelah perkembangan dia tambah beberapa jurusan, tetapi masih satu fakultas keguruan. Nah, setelah masuk di sekitar tahun 2018 ya tidak salah ya, dari mana ya? Ya. Waktu itu dia mengalami perubahan nama menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Sering nama familiar atau nama populernya biasa disebut dengan Uni Muda Sorong. Nah, kenapa dipilih Uni Muda Sorong? Karena secara filosofi kampus itu usianya masih muda, jadi harus memiliki semangat anak-anak muda. Ya, Semangat anak-anak muda ini tidak boleh mati. Makanya sehingga itu disebut Uni Muda Sorong untuk anak-anak yang berjiwa muda. Ya. Alhamdulillah kami di tahun akhir 2025 kami mengalami perubahan akreditasi institusi dari awalnya baik menjadi kampus unggul berdasarkan SK BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi kami salah satu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di tanah Papua, Maluku, kami pertama yang memiliki akreditasi unggul dibandingkan kampus-kampus lain. Luar biasa. Dan ini pencapaian yang luar biasa. Dan kami juga memiliki beberapa program studi yang memiliki akreditasi unggul. Dari sekitar 7 fakultas itu kami memiliki 28 program studi. Ada 2 program studi pasca sarjana, itu ilmu manajemen dengan pedagogi. Dan ada juga program khusus itu RPL. Mungkin itu sejarah singkat perjalanan kampus ya. Dan juga perjalanan kampus Uni Muda sendiri, teman-teman. Oke, jadi Bunga lihat di sini nih kayaknya ada ininya, brosurnya. Mungkin kita bahas sedikit tentang isi dari brosur ini. Oh ya, di Uni Muda sendiri untuk beasiswanya bukan cuma satu beasiswa ya, tapi terdapat banyak sekali. Ini ada program pendidikan profesi atau PPG. Tadi dijelaskan. Ya. Oke. Sertifikasi guru. Oke. Dulu Abang masuk memang sudah sebanyak ini? Atau? Dulu pas masuk belum sebanyak itu. Oh, belum sebanyak itu. Alasannya pilih guru Penjas? Ya. Salah satu hal kenapa saya memilih guru Penjas karena saya melihat di daerah Bahamata ini terkhususnya Fakfak masih membutuhkan atau masih butuh sekali namanya guru olahraga atau Penjas. Yang mana di sekolah-sekolah di wilayah Bahamata ini masih kurang yang namanya guru olahraga.
Ya, maka dari itu saya juga ingin ada regenerasi mungkin dari anak negeri ataupun teman-teman saya untuk melanjutkan studi, mengambil program studi pendidikan jasmani atau penjas sebagai guru olahraga. Luar Iya. biasa. Kalau abang sendiri tadi pendidikan bahasa ya? Alasannya kenapa bisa ambil pendidikan bahasa? Ya alasannya dulu sebenarnya saya tuh mau ambil penjas. Itu ceritanya ya. Oh, tertarik juga Iya, ke dulu penjas. awalnya penjas. Cuma ada kesalahan teknis pada saat mendaftar. Saya lihat teman-teman di penjas ini kan mereka praktik di lapangan. Nah, mereka pada saat itu ada senam-senam, salto. Kelemahan saya di situ. Oke. Kelemahan saya di situ. Akhirnya saya berubah haluan ke bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah ketika saya masuk ke bahasa Indonesia ternyata dia sinkron dengan basic saya. Artinya penjiwaan saya lebih cenderung ke sastra begitu. Jadi lebih senang mengkaji tentang cerita rakyat, berhubungan dengan sejarah-sejarah. Ini membuat saya memilih bahasa Indonesia dibandingkan jurusan lain. Karena pada saat saya masuk itu memang cuma satu fakultas keguruan saja. Gitu. Jadi saya memilih bahasa Indonesia saya. Saya pikir gampang, ternyata juga agak rumit juga lebih ambil bahasa Inggris. Oke teman-teman, sebelum kita next lanjut, ini ada beberapa beasiswa. Mungkin teman-teman ada yang lulusan baru mau lulus SMA terus tertarik, nanti kita bisa bahas tentang beasiswa. Tapi sebelum itu, Bunga salvok sama ada cover depan ini, di bawah ini ada anak-anak berprestasi yang keluar negeri, luar biasa sekali. Ini ada pertukaran pelajar nih. Ya, di Unimuda Sorong itu ada program kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Luar biasa. Jadi kalau di brosur itu nanti ada Bunga bisa lihat sendiri. Itu salah satu alumni kami itu ada namanya Desi Sentuf, dia alumni bahasa Inggris. Terus satu ada Ejri. Mereka pernah ikut program. Kalau Desi Sentuf itu salah satu mahasiswa Mebrat. Dia ikut program keliling negara-negara ASEAN pada saat itu. Ejri sendiri dia ikut program bergengsi namanya tidak salah ISIMA atau seingat saya ISIMA. Itu pertukaran mahasiswa dari program dari LDikti itu dibiayai selama 1 semester belajar di Italia dan dikasih biaya sekitar 500 juta. Wow. Program itu hanya dikhususkan untuk mereka yang memang terpilih untuk ikut tes. Dari sekian ratusan orang dia yang terpilih dan dikasih kesempatan untuk belajar di Italia pada saat itu. Dan masih banyak juga prestasi Unimuda, salah satunya yang sekarang menempuh pendidikan misalnya abang kita Ricky Kambuaya. Dia sekarang ambil ilmu manajemen. Gambar di cover yang paling besar dia, kakak dia. Pemain timnas, terus Persipura, ada beberapa orang, terus ada Aspar Jailolo, atlet panjat tebing. Itu mereka ikut program RPL. Gitu. Program RPL maksudnya apa? RPL itu program rekognisi pembelajaran lampau, itu dikhususkan bagi mereka yang belum S1. Misalnya ada guru-guru yang belum S1. Misalnya di PAUD, ada kan rata-rata SMA. Mereka ikut program itu dikhususkan. Jadi RPL itu penyetaraan S1-nya itu hanya dikasih waktu itu sampai 4 semester. Jadi 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun. Jadi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi mereka itu juga ikut program itu sesuai dengan masa kerja. Misalnya ada yang sudah sebagai pegawai negeri, misalnya ada di kantor distrik atau di mana saja, dia masa kerjanya mungkin sudah mencapai 5 tahun ke atas, dia lebih mudah, RP-nya lebih cepat, bisa dalam jangka 1 tahun dia sudah selesai dan mendapatkan gelar S1. Itu keunggulan Unimuda salah satunya. Luar biasa sih teman-teman. Mungkin yang di Fakfak kita sebenarnya banyak sekali pegawai-pegawai yang sudah PNS tapi belum punya ijazah S1, dan mereka tuh lebih memilih kuliah ngambil kelas pegawai. Itu kayaknya agak susah untuk bagi waktu teman-teman. Ini bisa jadi salah satu. Ya memang kalau di Fakfak kalau kita lihat presentasinya seperti begitu. Ada beberapa ASN itu yang belum S1, mungkin pada saat penerimaan ikut formasi SMA ya terusan. Itu mereka juga mengomunikasi dengan saya untuk bagaimana ke Unimuda Sorong. Dan harapan saya juga kalau bisa ke Unimuda Sorong karena durasinya lebih cepat. Betul. Dan lebih mempermudah juga. Dan biayanya lebih hemat dibandingkan kita belajar 4 tahun. Atur waktu juga kan agak repot.
Oke, luar biasa. Ini dia punya program pendidikan banyak sekali teman-teman. Ada berbagai jurusan S1 Agama Islam, Pendidikan Ilmu. Ini bukan tidak bisa baca satu persatu karena ini banyak sekali teman-teman. Kalian bisa lihat saya di sini. Dan sekarang kita kayaknya bahas tentang dia punya beasiswa. Karena di sini Bunga tertarik sekali selain beasiswa KIP ini ternyata ada beasiswa Hafiz, beasiswa kakak adik kandung. Ini maksudnya apa nih beasiswa kakak adik kandung? Nah, jadi beasiswa adik kakak kandung itu misalnya kalau saya lulus 2021 misalnya, terus saya masuk ke Uni Muda, terus ada adik saya lagi yang lulus sebelumnya, dia masuk di Uni Muda, itu juga mendapatkan salah satunya beasiswa adik kakak kandung itu. Jadi kalau adik kakak kuliah bersama di Uni Muda, Dapat maka dapat beasiswa. beasiswa. Minimal ada dispensasi apapun, tapi istilahnya kampus memberikan kemudahan. Gitu. Entah nanti uang pembangunannya salah satu yang bayar atau satu tidak, atau memang uang semesternya dikurangi, gitu. Dipotong. Wow, Gitu. cukup menarik ya teman-teman. Ada beasiswa yatim piatu, beasiswa persyarikatan. Ini apa nih? Beasiswa perserikatan ini hanya dikhususkan untuk mereka yang memang latar belakangnya kader Muhammadiyah. Misalnya SD-nya dulu di sekolah Muhammadiyah, Oh, SMP-nya di sekolah Muhammadiyah, SMA-nya SMA juga. Muhammadiyah sampai perguruan tingginya Muhammadiyah. Itu dikhususkan namanya beasiswa perserikatan. Oh, wow, luar biasa ya. Beasiswa yang tidak pernah saya dengar di tempat lain ada di Uni Muda ya teman-teman. Ada juga beasiswa Lazismu. Ini beasiswa apa nih? Lazismu ini salah satu kayak orang bilang beasiswa Basnas, tapi Lazismu ini miliknya Muhammadiyah. Dikhususkan nanti Muhammadiyah ditentukan siapa yang layak mendapatkan beasiswa full, nanti ada rekomendasi gitu Dari Muhammadiyah. dari Muhammadiyah. Oke. Kalau beasiswa Uni Muda sendiri maksudnya beasiswa dari kampus. Beasiswa Uni Muda itu beasiswa internal. Jadi misalnya nanti kampus dia menyeleksi siapa yang berhak dapat. Entah nanti ada misalnya prestasi apa secara akademik. Misalnya contoh kalau KIP itu kan tidak diperuntukkan bagi orang tua yang latar belakangnya ASN, baik TNI baik Polri. Ketika dia berprestasi, maka beasiswa kampus dia memberikan pertimbangan. Oh, karena mahasiswa ini berprestasi, dibantulah dia, mungkin biayanya dan lain-lain. Oke. Adapun beasiswa unggulan dan juga beasiswa disabilitas. Kalau beasiswa disabilitas semua sudah pada tahu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang punya kekurangan boleh gabung di Uni Muda Sorong dapat beasiswa kuliah gratis. Luar biasa. Sapa prestasi mahasiswa ini banyak sekali, luar biasa sekali. Ada juara 1. Apa ini? Adik Kurnia dalam lomba masak halal. Wis, luar biasa. Uni Muda sendiri nih, oh ini ada ini ya jalur-jalur seleksi tesnya ya. Tes untuk daftar atau beasiswa nih? Tes daftar. Daftar masuk. Oke. Dan teman-teman bisa jangkau, buat teman-teman mungkin kepo, bisa jangkau di media sosialnya Uni Muda. Ada dia punya Facebook, ada dia punya Instagram, dan di situ semua lengkap. Postingan-postingan sudah menjelaskan. Dan Uni Muda juga sendiri kalau di Sorong aktif sekali bergerak untuk sosialisasi SMA. Bunga tadi baru sempat buka-buka dan cari-cari juga lihat-lihat. Luar biasa sekali karena menurut Bunga kalau untuk di FAUK sendiri bukan ingin membandingkan, tapi kalau untuk FAUK sendiri kayaknya kalau ingin sosialisasi ke SMA itu pada saat ini ya mau pembukaan pendaftaran saja. Tapi Uni Muda luar biasa dari awal tahun Bunga lihat dari Januari, Februari semua ada postingan sosialisasi ke SMA maupun SMK. Luar biasa. Itu sosialisasi tentang apa itu, ada program kayak satu topik yang disosialisasikan atau kayak gimana? Mungkin? Kalau untuk sosialisasi itu mereka melihat keinginan peserta didik, khususnya anak-anak SMA yang mau lulus, mereka ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Contoh dari backgroundnya dari anak SMA ini, dia juara kejuaraan pencak silat. Nah, nanti mereka lihat dari penilai bahwa peserta didik ini kayaknya cocok mengambil jurusan pendidikan jasmani. Nah, contoh kalau dia pernah juara lomba puisi pantun, kayaknya bagus dia di bahasa Indonesia. Jadi mereka sebelum anak-anak lulus, mereka prestasi anak-anak SMA dari sebelum mereka lulus. Jadi bagusnya Uni Muda di situ. Dan nilai plusnya juga itu mereka ada penilaian khusus yang mana mereka akan mendapatkan beasiswa yang tadi kita sudah bahas tadi. Iya, lumayan banyak beasiswa yang tadi sudah bahas. Semakin banyak sertifikat, semakin
banyak kau mendapatkan beasiswa. Sapu sertifikat yang tidak terpakai banyak-banyak Iya. di rumah sana kalau sama di Iya. Unimuda. Itu sudah. Iya. Luar biasa sekali, dan memang mungkin dari sosialisasi itulah di mana pihak kampus juga bisa lihat perkembangan sejauh mana prestasi mahasiswa, sehingga pada saat mereka kuliah mereka bisa ikut-ikut kayak gini teman-teman. Jadi kalau kamu sudah punya basic di satu bidang terus gabung ke Unimuda dan ditekuni terus bidang itu, insya Allah bisa jadi salah satu jalan untuk kamu entah dapat beasiswa atau bisa ikut pertukaran pelajar sampai ke luar negeri. Sekolah 6 bulan tadi ya? Ada yang sekolah 6 bulan, luar biasa sekali. Oke, mungkin abang berdua ini kan dari Fakfak juga, terus pergi kuliah di Sorong, terus balik ke Fakfak. Abang sendiri sampai ambil S2 lagi kembali ke Unimuda. Mungkin Bunga pengen tahu sedikit satu perbedaan dari masing-masing pandangan tentang apa perbedaan mahasiswa dan juga kampus yang ada di Fakfak sama Unimuda Sorong. Baik, memang kalau Ini secara pribadi ya secara teman-teman. pribadi ya, ini juga pandangan ini kan secara interpretasi saya, secara sudut pandang. Kalau kita orang berbicara pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang punya hak mengatakan bahwa pendidikan itu baik dan tidaknya itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, setiap orang ketika masuk di perguruan tinggi, pertama dicek adalah akreditasi. Ya. Karena akreditasi itu menentukan legalitas suatu ijazah. Nah, perbandingan kampus yang ada di Fakfak ini, beberapa kali saya sempat diskusi juga di Profesor Dereri selalu menyampaikan, saya berharap bahwa kampus-kampus di Fakfak ini, terutama perguruan tinggi ini, harus juga tergerak, termotivasi bagaimana ada pengembangan baik secara infrastruktur maupun secara akademik maupun secara sumber daya manusia, SDM-nya SDM-nya. Karena kita lihat bahwa Fakfak ini sudah 1 abad lebih, 125 tahun ya tidak salah. tahun ini. Banyak yang sampai saat ini belum ada satupun universitas. Universitas, betul. Kami di Fakfak ini hanya memiliki satu perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik. Nah, sementara minta maaf bukan mendiskriminasi kampus-kampus lain, tetapi kampus-kampus yang ada yang punya jurusan paling banyak cuma di Politeknik. Nah, terus bagaimana perbandingan di Unimuda? Unimuda dengan 7 fakultas dengan 2 program studi pasca sarjana dengan RPL ditambah lagi dengan fakultas kedokteran yang insya Allah dalam waktu dekat akan di launching dan bersama rumah sakit, itu kebutuhan kami untuk menentukan pilihan itu lebih banyak. Begitu. Jadi ibaratnya kalau saya makan di Mas Ribu cuma bakso dengan pangsit saja, saya tidak mungkin bisa memilih ayam lalapan. Betul. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi kalau di Unimuda Sorong itu 7 fakultas dengan 28 program studi yang tadi Adik Bunga sudah sampaikan, terlalu banyak kalau kita baca brosur. Satu-satu ini banyak agak sekali repot. teman-teman. Nah, itu artinya apa? Memberikan peluang bagi adik-adik yang ada di Fakfak termasuk sendiri bisa menentukan arah mana yang saya mau pilih. Setelah itu apa yang saya harus terapkan ketika saya kembali dari kampus ke daerah untuk apa, misalnya begitu. Contoh kayak saya di Fakfak ini tidak ada jurusan bahasa Indonesia. Ketika saya sampai di sana baru saya pelajari, oh ternyata secara pendidikan, secara sastra, saya balik saya kembangkan bagaimana potensi yang saya dapat di Unimuda baik secara akademik maupun organisasi. Saya balik saya kembangkan potensi. Saya lihat masih minim anak-anak Fakfak ini banyak yang buta aksara. Saya merangkul teman-teman bagaimana kita dirikan komunitas literasi. Nah, ini yang diharapkan saya, bagaimana adik-adik yang sebentar lagi mau ujian menentukan arah harus lebih jeli melihat perguruan tinggi gitu. Apalagi dengan sekarang kami di Unimuda Sorong itu akreditasinya sudah unggul secara SK dari BNPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini menjadikan nilai plus. Artinya apa? Walaupun kami tidak setara dengan misalnya kampus UI atau lain-lain yang kampus-kampus lain, tetapi kami memiliki ijazah yang setara. Artinya apa? Diakui secara unggul oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, ini membuat perbandingan kampus di Fakfak dengan kampus yang ada di luar Fakfak. Nah, harapan saya yang tadi saya bilang bahwa kampus-kampus yang ada di sini juga harus segera berbenah diri. Bukan kita diam di tempat. Sekarang ini waktu itu tidak menunggu begitu. Itu mungkin dari saya pendapat. Itu pandangan pribadi saya. Pandangan pribadi ya teman, statement pribadi teman. Statement Oke. pribadi. Boleh selanjutnya Bang? Ya. Kalau mungkin kita bicara tentang kemajuan di Sorong, khususnya Unimuda itu, setiap saya masuk 2018 pasti ada saja
pembangunan yang perubahan. Yang berubah. Ya, berubah. Contohnya, salah satu contohnya yang baru kita bahas tadi, gedung Zamroni. Tapi dulu saya sebut sportorium. Dulu itu pas saya masuk, wah biasa. Tapi pas saya lulus itu, kenapa sudah luar biasa begini? Tambah luar biasa. Iya, dalamnya sudah AC. Nah, itu salah satu kemajuan yang ada di Unimuda. Kita lihat ketika kita sudah menjadi alumni, bahkan Pak Rektor mengatakan bahwa kalian sebagai alumni menyesal. Saya bertanya, loh, kenapa kita menyesal, Pak Rek? Pak Rektor mengatakan bahwa kalian menyesal bahwa kalian lulus cepat mungkin. Nah, itu bukan hanya teguran biasa, tapi itu suatu motivasi yang mana menyinggung agar kita itu harus tetap mengupdate kita punya diri itu maju seperti Unimuda. Slogan Unimuda yang tadi kita bahas, Unimuda itu ada yel-yelnya. Kumpulan orang yang berjiwa muda dan bersemangat muda. Jaya, jaya, jaya. Yes. Yel-yelnya. Ya, yel-yelnya. Ketika saya masuk. Sekarang, dari dulu sampai sekarang. Oke. Saya ulang lagi mungkin, yel-yelnya mungkin dia membangkitkan kita punya semangat. Kayak tadi, Unimuda, kumpulan orang yang berjiwa muda dan bersemangat muda. Jaya, jaya, jaya. Yes. Itu yang saya ambil dari Unimuda, makanya saya lihat perubahan-perubahan itu membuat saya untuk mengembangkan diri saya. Jangan hanya berhenti saja di sampai sini. Kalau bila perlu kita harus update lagi ke depannya seperti apa. Mungkin sekarang ini kita mungkin jadi guru, tidak tahu 2 tahun ke 3 tahun ke depan kita seperti apa. Mungkin Unimuda, pembelajaran dari kampus Unimuda ini mengajarkan kita bahwa jangan berhenti di situ, tapi harus tetap mengupdate diri, terus berkembang ke depan. Mungkin saja dari saya. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, jadi sambil Abang Dua ini jelaskan tentang pandangan mereka perbedaan antara kampus Unimuda dan juga kampus-kampus yang ada di Fakfak, karena kebetulan mereka juga dari Fakfak yang pergi kuliah di luar, padahal dalam sini ada kampus, dan mereka sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan kampus di sana sama di sini tuh cukup besar teman-teman. Bukan cuma dari segi yang seperti tadi Abang jelaskan bahwa di sini belum ada universitas, padahal sudah 1 abad ya? 1 abad lebih, bahkan kalau 25 tahun lagi ini sudah 1 abad setengah. Tinggal tambahan 2 abad lah. Dan Bunga sempat perhatikan dalam sini, dalam jurusan-jurusan ini ada perbedaan nih. Kayak contoh S1 pendidikan matematika baik sekali. Kemudian S1 pendidikan IPA unggul. Ada juga yang baik. Itu perbedaan akreditasi. Oke, boleh dijelaskan Unimuda sendiri punya berapa akreditasi? Sesuai yang tadi Ade Bunga tanya, sudah jelaskan bahwa secara kelembagaan Unimuda itu memiliki akreditasi secara institusi itu unggul. Unggul kemarin tepat tidak salah tanggal 16 Desember 2005 dikeluarkan SK dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu akreditasi unggul. Akreditasi secara jurusan di Unimuda Sorong tidak ada akreditasi yang cukup. Kan ada yang cukup C, ada yang cukup C, terus ada yang B. Kalau di Unimuda Sorong itu, jadi kalau ibaratnya akreditasi, maka dia cuma akreditasi itu baik sekali dengan unggul. Artinya apa? Kalau baik berarti di atasnya masih ada baik sekali. Artinya dia lebih unggul sedikit. Tapi ketika ada unggul maka dia lebih baik dibandingkan baik sekali maupun baik. Akhirnya akreditasi sudah diprioritaskan memang untuk persiapan secara kurikulum, sarana prasarana, dan itu memang sudah disiapkan. Dan tidak salah kami memiliki ada beberapa program studi, salah satunya PKN, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, IPA, terus ada, ya itu saja mungkin yang saya ingat, itu yang memiliki akreditasi unggul. Yang lain itu akreditasinya baik sekali, dan insya Allah yang tadi sudah dijelaskan oleh adik saya Ilman bahwa selalu ada perubahan. Maka kedepannya kami berharap bahwa Unimuda itu memiliki program studi yang unggul rata-rata semua di sana. Dan memang kalau berbicara itu, memang tenaga pengajar kami di sana rata-rata dosen-dosen semua sudah bersertifikasi dengan dari LDikti, artinya mereka sudah memiliki sertifikasi dosen, dan rata-rata mereka semua sudah dosen doktor, S3 semua yang mengajar di sana. Wow. Iya. S3 semua. Iya. Jadi Oh, ada sekitar beberapa dosen yang belum S3-nya sementara lagi ikut proses perkuliahan begitu.
Masih dalam proses. Dalam proses. Bahkan kami juga berterima kasih kenapa bisa kuliah di Unimuda, itu suatu anugerah yang luar biasa bagi kami ya. Pertama, ketika saya selesai dari Unimuda Sorong, lanjut S2-nya, itu juga dikhususkan, bayangkan, kampus memberikan, Pak Rektor memberikan satu inisiatif bahwa harus ada alumni diperhatikan, bayangkan. Ada beasiswa alumni dengan kader. Ini yang tidak mungkin kita memiliki kesempatan dibandingkan kampus-kampus yang ada di FAK-FAK begitu. Maka ini suatu hal yang bagi kami khususnya alumni itu istimewa sekali. Bahkan kami juga membantu kampus dari IKA Alumni. Itu Pak Rektor memberikan ruang kepada kami untuk mengusulkan adik-adik yang memang memiliki syarat untuk mendapatkan beasiswa yang ada di Unimuda gitu. Jadi alhamdulillah kemarin dari 17 orang mereka semua mendapatkan beasiswa dari alumni. Begitu. Wow, 17 orang. 17 orang. Karena komitmen kami juga ingin membantu program pemerintah daerah supaya jangan istilahnya orang bakalai saling curiga. Kan biasa apalagi beasiswa afirmasi ini kan di dinas orang belum apa sedikit demo bilang ini orang dalam lah segala macam. Dengan adanya kerjasama antara alumni dengan pihak kampus ini memberikan ruang membantu pemerintah daerah dan memberikan akses pendidikan kepada siapa saja untuk mendapatkan beasiswa agar bisa mengurangi beban terutama masalah ekonomi terkait pendidikan. Dan kami mungkin besok juga ada kegiatan di Lapas Safar Ramadan, buka puasa bersama dengan para warga binaan. Tujuannya seperti begitu. Kami alumni ingin menyampaikan bahwa Unimuda ini dia istilahnya seperti pala. Pala itu kan semua punya manfaat. Kulit punya manfaat, biji punya manfaat, semua punya manfaat, bunga manfaat, semua kan ada punya nilai. Tidak ada yang tidak ada ternilai di situ. Kenapa kami harus ada agenda buka puasa bersama di Lapas ini? Kami istilahnya ini, kami ingin jangan orang berpikir begini, aduh ketika mungkin orang punya orang tua di lapas, terus anak-anaknya atau kerabatnya bisa mendapatkan pendidikan, tidak boleh. Jadi Unimuda ingin seperti rahmatan dalam rahmat bagi semua untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Terus nanti juga tanggal 26 tidak salah dari Unimuda juga ada aksi sosial sunatan massal di distrik Kokas gitu. Di Kokas. Di Kokas. Oh, luar biasa, cukup aktif ya alumni. Sampai iya betul cukup aktif ya alumni. Kayak bukan lihat alumni FAK-FAK ayo dong hidup seperti Unimuda biar ada pergerakan-pergerakan dan juga sejarah baru yang diciptakan teman-teman. Oke. Bukan pengen tahu ini pastinya masing-masing itu kan orang punya perjalanan hidup beda-beda. Perjalanan apalagi kuliah, merantau, pasti punya dong kisah-kisah. Satu kisah boleh diceritakan, satu kisah yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan semasa kuliah di Unimuda Sorong sampai dengan sekarang. Siapa dulu? Dari abang dulu mungkin, abang Irman dulu. Tidak pernah dilupakan. Iya, satu. Yang mungkin paling berkesan sekali di Unimuda sampai menjadi alumni yang begitu teladan. Kalau untuk yang paling berkesan itu saya dari FAK-FAK kuliah di Unimuda Sorong. Ya, itu sudah lintas kabupaten ya. Saya dulu waktu ke Unimuda itu belum tahu. Mas ini seperti apa, jalannya kemana, kampusnya di mana. Tapi mohon maaf, beasiswa? Ya? Beasiswa? Belum sempat dapat. Oh, belum sempat dapat. Pas waktu itu saya dirangkul sama Abang Imron, ayo ikut kita alumni ikatan itu masih yang saya ingat HIPMIFAK, Himpunan Mahasiswa Intelektual FAK-FAK. Ya, jadi saya bilang HIPMIFAK ini apa ya, Abang? HIPMIFAK ini ya nanti kita mau lihat mahasiswa dari FAK-FAK. Jadi kakak, adik, saudara semua nanti dari jadi satu himpunan, jadi himpunan daerah begitu. Ya saya ikut, saya lihat, saya punya abang-abang senior situ, ada Penjas, ada Wasnesia, kita saling kenal situ. Nah, maka dari itu saya langsung lihat, abang dari organisasi mana? Ada di situ, ada yang bilang ada dari IMM, ada yang dari IMA Penjas dan lain-lain. Ya, saya lihat, saya juga tertarik. Wah, apa itu IMM ya? IMM itu nanti ada ikut setelah selesai mengikuti matras. Nah, makanya saya lanjut di Darul Alkom Dasar. Saya ikut. DAD. Padahal DAD dia mengajarkan kita itu trilogi Muhammadiyah. Kita belajar jadi pemimpin, menjadi pimpinan bagaimana. Saya belajar di situ. Nah, belajar. Saya mendapatkan yang namanya bantuan bidik misi. Bahwa aktif di salah satu organisasi Orto Muhammadiyah. Dapat bantuan? Bantuan. Bidik misi. Dan itu harus menjadi pengurus.
pengurus kayak contoh ketua komisariat, jadi anggota bidang apa, dia harus aktif. Harus dipakai. Ya harus aktif. Bukan menuntut tapi kita belajar di situ caranya. Makanya abang saya dukung. Salah satunya abang Imron harus ada maju. Bila perlu maju Presma. Ya, saya kaget. Wah, maju Presma ini belum. Alhamdulillah juga pas itu ikut Mubes naik itu HMP. Saya bilang abang saya sudah jadi ketua HMJ. Kalau bisa update lagi di Presma 2 abang. Bukan tidak mau tapi kayaknya berat sekali itu. Berat saingan juga banyak. Ya. Waktu itu. Dan terus yang saya berkesan juga paling ingat di Uni Muda yaitu mungkin program studi saya ya. Mungkin dia punya ospek. Penjas. Nah, Penjas itu tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Yang namanya itu mungkin ada juga bisa ikuti nanti. Ada yang namanya Fisik Mental Disiplin, FMD. Nah, FMD itu pelatihan guru olahraga yang mana itu adalah salah satu kegiatan khusus untuk membentuk guru olahraga. Jadi seseorang yang disiplin, tegas dan bermanfaat nanti di tempat tugas sekolah yang nanti dia ajari nanti. Ya, itu yang saya ingat sampai sekarang. Itu. Luar biasa sekali. Ospeknya ya, yang tidak bisa dilupakan. Ngeri dong bos. Oh iya benar. Ngeri. Saya kan cuma dikasih, dia salah napas saja ya. Napas yang dikasih, semua komunikasi dilumpuhkan total selama FMD. Masya Allah. Pantasan tadi abang bilang niatnya mau masuk Penjas, tapi karena lihat terlalu banyak fisika, beralih ke guru Penjas. Mungkin kalau abang sendiri. Kalau saya memang ada pengalaman secara pribadi ya, yang tidak bisa saya dapat dimanapun. Ada satu pernyataannya Pak Rektor yang selalu menjadikan motivasi saya. Lebih baik menjadi pemain yang buruk daripada jadi penonton yang pintar. Artinya apa? Bahwa lebih baik itu merasakan arena pertarungan daripada jadi pengamat yang tidak tahu apa-apa, hanya banyak bicara, begitu. Jadi masa saya sebagai kuliah di Uni Muda Sorong, waktu zaman STKI Muhammadiyah Sorong itu, saya pertama tertarik dengan organisasi. Organisasi ini apa sebenarnya? Terus ada yang diajak. Terus abang-abang saya, alumni senior-senior saya itu mengajak bergabung di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah saya pengkaderan di HMI, saya dikaderkan juga di IMM. Karena IMM itu bagian dari Otonom Muhammadiyah, sehingga itu wajib bagi mahasiswa Muslim itu harus ikut pengkaderan DAD. Tadi disebutkan dari Hukum Dasar. Setelah saya belajar organisasi, mulai terbentuknya kerangka berpikir saya. Setelah itu saya membentuk namanya HIPMIFAK tadi yang dijelaskan di Ilman, Himpunan Mahasiswa Intelektual Fakfak, dengan saudara saya juga alumni, dia sekarang guru di SMP Satap, Sutarjo Risma Rumagesan, dia prodi matematika. Kami dirikan itu, membentuk wadah itu bagaimana menjadikan suatu wadah konsolidasi bagi mahasiswa Fakfak yang ada di Sorong Raya. Setelah itu lagi saya menjabat perdana orang bilang DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPR-nya kampus. Dan pada saat saya jadi anggota DPR kampus, istilahnya DPM, saya mengalami tantangan dari pihak kampus. Karena kami ini kan cenderung dengan aktivis dibangun bagaimana kerangka berpikir, selalu mengkritisi kampus juga untuk hal-hal yang konstruktif. Itu banyak tantangan. Tantangan saya itu memang pada saat itu memang waktu itu mau dikeluarkan. Tapi pada saat itu hanya isu-isu saja yang berkembang. Saya juga kaget pada saat itu, teman saya bilang, ini ada rencana kok dikeluarkan. Tapi saya bilang, itu cuma isu-isu saja, tidak mungkin. Terus pengalaman yang paling berkesan dengan saya itu ribut dengan dosen. Bakalnya dengan dosen. Berani ya. Bakalnya. Jadi waktu itu memang kami praktek mengajar selama 4 bulan. Terus saya ini kan waktu itu dapat di SMP Muhammadiyah. Terus waktu itu ada rolling. Jadi teman-teman yang Nasrani ini ketika dapat di MTS, MA itu disuruh ditukar. Pada saat itu saya tidak mau ditukar. Pada saat itu datanglah karena ada masalah di SMP Muhammadiyah. Dari kampus bilang, ini tidak bisa, ini satu ini watak keras, tidak mau pindah, tidak mau tukar. Pas salah satu dosen namanya Pak Aswendo,
Mas Wendo turun dengan sekarang Kaprodi Matematika, Pak Pungkas datang bilang ini aturan. Saya bilang ya aturan, tapi saya juga hargai aturan dan kami pun juga sudah buat pernyataan sikap. Saya sudah ditetapkan di sekolah bersangkutan. Terus saya sempat bilang ke Pak Wendo, Pak ini kan magister psikologis. Jadi ketika saya berbicara berarti Bapak sudah paham saya punya karakter. Dulu ya saya paham. Sudah kita selesaikan di kampus. Alhamdulillah pada saat itu memang ada ketegangan yang membuat saya sampai saat tidak bisa dilupakan karena itu. Saya ditegur ya. Kebetulan kita ada abang kami juga sekarang dosen di kampus. Ada satu pesan yang membuat saya tersentuh hati saya. Itu dia bilang, ada hal yang kita harus pikirkan. Memang benar kita mempertahankan idealis terhadap suatu kebenaran dan prinsip. Tapi untuk siapa? Apakah untuk kita punya pribadi atau orang banyak? Lalu saya mulai renungkan. Ternyata kadang kita mempertahankan prinsip belum tentu benar di mata orang lain dan memberikan dampak. Nah, akhirnya saya juga mulai secara perlahan, istilahnya mulai meredup, berpikir secara rasional. Saya berpikir sudah kalau saya mempertahankan idealis kita maksudnya untuk mengkritisi kampus, itu manfaatnya untuk apa? Belum tentu hari ini kita kritik langsung ada perubahan kan, belum tentu. Setelah itu saya mulai lakukan pendekatan secara persuasif, mulai main-main ke ruangan PMB, mulai sudah setiap liburan saya ke Fafa. Jadi masalah sosialisasi sampai ada di embaran media ini pun dari zaman saya masih mahasiswa pun sampai alumni pun tetap sosialisasi jalan terus. Kenapa? Karena asas manfaatnya sampai saat ini saya adik-adik rasakan bagaimana ketika kami diberikan ruang kepada IKA alumni untuk mengusulkan beasiswa ketika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kampus. Alhamdulillah kemarin 17 orang. Sebelumnya ada sekitar 15. Tahun sebelumnya ada 10. Maka kami sampai saat ini terutama kalau saya sendiri merenungkan itu. Ini suatu anugerah yang belum tentu dimiliki oleh anak-anak negeri yang ada mendiami bahkan di alumni lain yang bisa membangun akses yang luar biasa dengan kampus atau alma mater mereka. Begitu sehingga memberikan ruang bagaimana adik-adik mereka bisa mendapatkan beasiswa. Bayangkan kalau kita berbicara beasiswa itu kan 50-50, bisa dapat bisa tidak. Tetapi ini dikhususkan bayangkan oleh Pak Rektor. Bahkan tahun ini saya komunikasi anak-anak Fafa yang mau mendaftar ke Uni Muda dikasih gratis biaya pendaftaran. Coba. Wow, berarti tadi ada biaya pendaftaran 300.000 itu dikasih gratis untuk anak Fafa kalau mau mendaftar lewat IKA alumni. Begitu. Jadi kalau lewat alumni merekomendasikan ini maka calon mahasiswanya itu dia gratis uang pendaftaran. Begitu. Bahkan mereka dijemput dikasih tempat tinggal pada saat musim pengenalan kampus kayak matras pengenalan kampus dari Fafa. Dikasih fasilitas selama tinggal di sana, dikasih makan. Pulang juga diantar. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Maka dari situ saya belajar bahwa tidak selama pun artinya apa yang kita yakini itu benar belum tentu orang lain itu meyakini itu benar. Begitu. Itu mungkin pengalaman yang sampai saat ini saya sulit untuk melupakan Uni Muda, bahkan terus bagaimana lebih aktif membangun jaringan kayak dari buat PKS, bahkan di embaran media pun juga termasuk di sini kami juga luar biasa. Artinya ucapan terima kasih yang sebesar kepada embaran media memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Mungkin itu saja pengalaman saya sampaikan. Luar biasa sekali. Dan dari pengalaman yang diceritakan ini Bunga dapat ambil satu kesimpulan, dua kesimpulan sebetulnya dan satu pertanyaan bahwa teman-teman ini abang berdua ini merupakan alumni yang memang mereka tuh sadar bahwa mungkin dari apa yang mereka mungkin tidak bisa dapat di masa lalu mereka, di masa depan mereka tuh bisa bermanfaat untuk orang lain dan lebih banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat dari hal tersebut. Contohnya tadi yang dijelaskan abang kemarin 17, terus yang ininya juga ada 10. Ada lagi yang berapa tadi 12? Pertama di tahun 2024 itu sekitar 15 orang 2024, 2025 dia 17 orang. Luar biasa kan teman-teman, itu sangat luar biasa sekali. Dan Bunga punya satu pertanyaan juga, karena tadi kan Bunga dengar ini semua pengalaman yang tidak bisa dilupakan tuh dari organisasi. Nah sekarang ini salah satu masalah juga yang ada di Kabupaten Fakfak abang. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di Kabupaten Fakfak ini yang dimana mereka tuh kuliah tapi menolak berorganisasi dengan alasan ya kuliah ya untuk dapat ijazah saja gitu.
Nah, organisasi ini mereka anggap sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Sehingga ketika diajak berorganisasi, padahal menurut Bunga organisasi juga penting karena ya seperti yang tadi Abang jelaskan, membentuk kita punya pola pikir, kita juga bisa belajar public speaking, belajar lebih kenal banyak orang di situ, orang-orang yang mungkin tidak kita temui di kampus bisa temui pada saat berada dalam organisasi. Cuma susah gitu untuk ajak dorong ke gabung di organisasi, sangat-sangat susah. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu kupu-kupu, kuliah pulang. Mungkin bagaimana nih pendapat Abang tentang masalah yang sedang terjadi terkhususnya di Kabupaten Fakfak? Mungkin kalau Uni Muda sendiri anak-anak lebih aktif organisasi ya. Makanya tidak heran teman-teman kampus mereka seperti apa. Makanya kamu juga aktif organisasi sedikit supaya kampus berkembang. Boleh. Ya, memang itu satu orang bilang tingkatan sudah berbeda ya. Kenapa di perguruan tinggi disebut mahasiswa, sementara tingkat di bawah SD dan lain-lain disebut siswa. Artinya apa? Bahwa ada salah satu pola pikir yang harus mengalami tingkat kerangka berpikir untuk berpikir lebih logis lagi. Organisasi ini dia pertama substansinya sederhana, dia membentuk relasi. Ketika orang berorganisasi dia sudah pasti punya relasi, dan ini dia membuka peluang untuk dia sukses kemana saja dia mau. Misalnya kalau dia berorganisasi ada senior-senior yang sudah mapan dan lain-lain, misalnya dia sudah membangun relasi, membangun jaringan. Yang kedua, dia melatih dia punya mentalitas, membangun kerangka berpikir di situ. Nah, kadang memang saya lihat di Fakfak ini minim sekali orang berorganisasi. Saya tidak tahu ya faktornya apa, entah belum kesadaran atau memang masalah internal yang ada di dalam permasalahan organisasi sendiri. Jadi dua faktor yang kayak. Yang saya melihat secara pribadi, sudut pandang pribadi saya juga kader HMI, kader IMM, saya selalu diskusi. Saya melihat ada sistem pengkaderan yang salah. Nah, kenapa misalnya? Jadi ibarat kita orang mau menjaring ikan, itu ada jaring yang bocor. Jadi ketika dikumpul, setelah itu ikan-ikannya keluar. Nah, harusnya kan tidak. Ketika itu sudah jaring ikan kumpul, kita istilahnya dapat ya kita untuk manfaat, untuk makan ke apakah misalnya begitu. Nah, ini tidak, kadang kader-kader itu dilepas, tidak ada follow up materi, tidak ada penguatan. Nah, kader-kader ini seakan-akan mereka hanya orang bilang, apa sih organisasi? Datang hanya ikut-ikutan, tetapi substansi dari pergerakan organisasi tidak paham. Dan memang problem solving yang ada di Fakfak ini kadang juga susah pemetaan. Malah banyak masalah yang harus dilibatkan oleh pergerakan pemuda dalam organisasi sendiri. Banyak kan? Cuma jangan jadikan organisasi itu seperti orang bilang kuantitas dibandingkan kualitas. Jadi kita jaring, padahal jaring lubang, hanya cari kualitasnya, bukan kualitas apa, kuantitas jumlah, tetapi kualitas itu kita tidak rawat. Nah, ini sehingga membuat mungkin terutama adik-adik itu bersikap apatis, malas tahu, kadang penasaran. Tapi memang kalau dilihat sangat rugi sekali kalau orang tidak berorganisasi. Yang pertama bahwa dia akan menuntut dia punya diri untuk membangun relasi. Terus yang tadi saya sebutkan di awal, salah satu pernyataannya Pak Rektor kami atau Ayahanda kami, lebih baik jadi pemain yang buruk daripada penonton. Nah, kalau saya juga dulu berpikir begitu, kalau saya tidak organisasi, saya cuma melihat, saya mengkritisi, apa yang saya mau kritisi? Bagaimana saya membangun kerangka berpikir saya kalau saya tidak bisa berorganisasi, begitu. Nah, kadang dinamika yang terjadi di Fakfak ini saya lihat banyak permasalahan, tapi dibiarkan saja begitu. Jadi saya kadang mengkritisi, itu orang ini sama dengan anak TK. Entah apa, ini pendapat misalnya begini. Terjadi aksi sosial apabila ada musibah. Padahal banyak permasalahan kita kritis kebijakan pemerintah. Terus banyak kita bisa buat kegiatan politik, misalnya bermitra dengan pemerintah terkait penyuluhan dan lain-lain. Banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan itu bisa. Tapi kadang kan semua terasa vakum begitu. Makanya yang harus dipikirkan itu bagaimana menciptakan satu kader yang berkualitas ketimbang menghasilkan banyak kader yang dengan jumlah. Itu tidak memberikan dampak apa-apa. Begitu. Itu menurut pandangan saya. Luar biasa. Jadi memang organisasi itu penting ya teman-teman. Bisa kamu dengarkan sendiri tadi yang Abang jelaskan. Mungkin dari Abang Ilman sendiri. Kalau untuk dari saya, kalau untuk mengikuti suatu organisasi itu harus ada kesadaran lagi, kemauan dari diri sendiri. Secara pribadi. Secara pribadi. Feedback yang saya dapat dari organisasi ini apa? Bukan hanya ikut-ikut ya. Kayak contoh teman panggil, "Man, kita ikut organisasi ini."
ikut saja. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Seperti yang tadi Abang Imron tadi saya katakan bahwa kita harus jadi mahasiswa yang berkualitas, yang mana kita harus ikut organisasi, feedbacknya ada, outputnya ada, finishingnya ada, tiga itu. Itu yang harus kita pikir. Finishingnya berarti kita ke depan jadi apa dengan organisasi itu. Apa yang kita dapatkan? Ya, apa yang kita dapatkan. Salah satu contohnya, saya ikut IMM, saya ikut organisasi banyak di Uni Muda. Dari HIPMIFAK, saya dekat dengan banyak, saya kenal dari mahasiswa FAK-FAK, itu saya kenal banyak. Keunggulannya HIPMIFAK. Yang kedua, organisasi dari Muhammadiyah. Orto Muhammadiyah sendiri, saya tahu yang namanya Muhammadiyah itu seperti apa. Persyarikatannya seperti organisasi besar yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, ada organisasi pramuka. Yang alhamdulillah saya ikut dari FAK-FAK sini, dari SD sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saya salah satu kader pramuka yang ada di Racana Uni Muda Sorong. Dan saya balik lagi di sini, alhamdulillah kemarin kami baru selesai pelantikan Kuartir Ranting Pariwari. Jadi saya pengurus Kuartir Ranting Pariwari juga sekaligus sekretaris Waran. Ya. Jadi harapan saya mungkin apa yang dapat, yang tadi saya bilang, feedbacknya ada, outputnya ada, finishingnya ada. Jadi finishingnya kita ikut UKM Pramuka, jadi pembina. Mengajar di sekolah, jadi pembina gugus depan. Kita melatih anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu berkemah. Oh, berkemah ini bukan hanya bermalam-bermalam saja, bukan. Tapi di situ ada nilai-nilai positif, nilai-nilai yang mana anak-anak belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita ikut organisasi hanya karena, ya ayo kita ikut organisasi ini. Tapi tidak berpikir bahwa finishingnya ini apa yang kita dapatkan. Jadi saya mau adik-adik saya yang ada di FAK-FAK, terkhususnya kalau mengikuti organisasi, kita harus lihat feedback organisasi itu ke kita apa, output organisasi itu ke kita apa, finishingnya apa. Jadi harus tiga itu harus ada di diri kita, begitu. Mungkin yang saya dapatkan dari Uni Muda memang banyak. Saya ikut organisasi banyak, dari yang tadi dari Muhammadiyah, FAK-FAK, dengan Pramuka. Belum yang bela diri dan lain-lain. Itu yang baru saya sebutkan saja. Tapi yang jelas, yang kita mengikuti organisasi pasti ada dampak yang membekas di kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih untuk sedikit pengalamannya. Jadi rugi kalau orang tidak organisasi. Betul, sangat-sangat rugi. Untuk relasi. Betul sekali. Bahkan Abang, sekarang itu bukan cuma organisasi. Sekarang itu kadang ada mahasiswa yang kuliah itu cuma karena ikut-ikut. Tidak punya tujuan, cuma karena ikut-ikut aja teman. Mungkin karena dia punya bestie masuk di situ, bingung daripada saya masuk di mana terlalu dapat tujuan, saya masuk lagi ke situ. Itu menurut Abang Murda bagaimana ini? Kalau untuk bestie yang bagaimana dulu ini? Bestie ini mungkin ada tanda kutip ya. Tapi kalau untuk jujur saja, namanya ikut-ikutan, ikut karena bestie mungkin. Ya. Kalau kita mau menilai, ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positifnya, kita kenal organisasi itu lewat dia. Sekalipun kita mungkin berhenti di tengah jalan, tapi kita belajar dari dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ikut dia keluar, kita keluar. Nah, itu jeleknya di situ. Makanya dari saya mungkin kalau untuk ikut-ikutan, harus kita tahu kita ikut teman dan kita harus belajar apa yang kita pelajari itu. Jangan hanya ikut saja dia hilang, kita juga hilang. Nah, itu yang jadi masalah sampai saat ini di FAK-FAK. Betul. Jadi masalah sampai saat ini di FAK-FAK. Betul sekali. Iya. Bahkan tuh kadang mungkin karena faktor kuliah ikut-ikutan, kalau sudah di semester akhir kayak gitu, mungkin kita tanya, habis ini kamu kemana? Tidak tahu saya bingung juga. Itu parah sih memang Abang. Kalau menurut Abang sendiri bagaimana? Jadi setiap saya sosialisasi, saya selalu katakan, bertanya pertama saya sebelum pengenalan kamu saya tanya dulu, berapa banyak yang mau kuliah? Betul. Pertanyaan saya sederhana. Jarang sih pertanyaan itu, betul. Angkat tangan siapa yang mau kuliah. Setelah adik angkat tangan saya tanya, kira-kira kok kuliah tujuannya apa? Betul. Tujuannya apa untuk memilih lanjut kuliah? Ada dari sekian banyak juga masih bingung menentukan tujuannya. Jadi kalau keinginan kuliah itu secara orang bilang itu formalitas ya, artinya tingkat pendidikan secara formal dari SMA ke perguruan tinggi.
itu memang wajar. Tetapi ketika tanya dari tujuannya apa, kok mau kuliah itu, dia sendiri bingung. Betul. Begitu. Apalagi banyak orang yang kuliah, tadi ada Bunga sampaikan bahwa pengaruh-pengaruh faktor eksternal, misalnya kayak besti dan lain-lain. Nah, ini satu hal yang memang membuat dampak kerugian terhadap diri sendiri maupun keluarga. Sendiri-sendiri artinya apa? Bahwa dia akan terganggu secara dia punya tujuannya untuk apa. Kedua, secara keluarga, ekonomi dan lain-lain itu akan terkuras habis. Bayar biaya segala macam baru kuliah tidak selesai. Betul. Nah, ini menjadi apa istilahnya tanggung jawab kita orang semua untuk menyampaikan bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan. Nelson Mandela itu dia bilang begini, pendidikan itu akarnya memang pahit, tapi buahnya manis. Hanya mereka yang mengetahui bahwa tujuan pendidikan itu apa. Jadi kalau stop sudahlah, kalau ikut-ikutan sana sini tidak memahami arti dari tujuannya untuk apa. Jadi saran saya untuk menentukan tujuan, baca dulu peluang yang ada di FAFAK ini seperti apa. Kayak tadi ada Lima sudah jelaskan kenapa dia pilih Penjas. Memang karena substansi yang ada di sini, peluangnya guru Penjas itu tidak ada di situ. Jadi jangan karena saya mau kuliah di sana terus saya begini akhirnya bingung ending terakhir. Tak salah sedikit sudah selesai game over. Ini yang menjadi orang bilang PR, terutama kita orang yang ada di FAFAK ini. Ini pengalaman saya dan saya amati sendiri. Kita orang kalau pergi kuliah baru baku ikut, misalnya orang bilang nen for nan, istilahnya saya pikir bukan sama, misalnya sampai kayak sudah ada pacaran kan. Itu paling repot sudah. Betul. Apalagi kalau satu kampus selesai sudah. Tuh terus bergarau. Bukan pergi di kampus toh, pergi tanpa lain. Ini menjadi masalah. Makanya harus memang ada filter. Filter itu terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Makanya harus sebelum kuliah itu menentukan tujuannya. Jadi pengalaman yang saya sebutkan dari awal bahwa ketika saya bertanya kepada adik, siapa yang mau kuliah? Saya mau katakan karena tujuan tidak ada. Baru di situ baru saya mulai arahkan. Oh, adik ketika kau ambil jurusan ini tujuannya seperti begini, pembangunan daerah seperti begini. Kami kekurangan ini. Misalnya saya bilang begini, FAFAK ini kekurangan bukan kekurangan guru. Sampai saat ini hitung dengan jari. Dokter anak negeri berapa banyak? Kan begitu salah satunya kita hitung. Ketika orang tanya, jadi adik-adik kalau ke Uni Muda ada fakultas kedokteran, anak negeri harus punya motivasi ke sana. Kenapa? Karena secara pulang kami anak negeri kurang begitu. Supaya kemudian hari kalian selesai bisa lanjut pendidikan spesialis dan itu kan menjadi manfaat. Jadi jangan karena pacar di sana ke siapa ke besti di situ ikut pergi di situ. Akhirnya tidak mau ikut dalam ruangan kelas, mau ikut tanpa lain. Itu jadi masalah bagi semua orang. Jadi memang hal-hal ini yang berhubungan tentang penentuan sikap itu memang ada kesadaran. Kesadaran diri bagaimana menentukan langkah ke depan, menentukan nasib sendiri, arah masa depan itu dia sendiri yang tentukan. Ketorang saya dengan ini juga berbicara di sini hanya sebagai fasilitator. Kita hanya sebagai peran pendukung. Yang menentukan keberhasilan itu adik-adik sendiri. Mungkin dari saya itu. Luar biasa sekali. Itu, jangan bawa ikut ya teman-teman. Kalau mau kuliah saja, jangan karena ikut-ikutan. Oke teman-teman, sekarang pasti banyak yang penasaran. Ini kan tadi sudah Abang jelaskan juga bahwa masuk ke Uni Muda ini bisa melalui alumni, bahkan bisa kemungkinan dapat beasiswa. Nah mungkin teman-teman kepo ini cara untuk bisa menghubungi Abang sebagai alumni begitu, biar bisa mungkin Abang arahkan agar dapat beasiswa sampai dengan melakukan pendaftaran. Sini kan ada. Sekarang boleh Abang jelaskan dong. Terkait memang kami akselerasi artinya kerjasama dengan pihak kampus terutama di bidang PMB, bidang mahasiswa baru. Itu memang kalau berbicara secara mekanisme aturan ya, aturan itu ada pendaftaran itu mulai dibuka dari 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Cukup lama, hampir 1 tahun pendaftarannya saja. Dari, tidak kayak di sini ya, yang cuma 1 bulan 2 bulan gitu ya? Tidak, dia 3 tahap. Oh, oke. 3 tahap, tetapi ada dikhususkan memang. Ini kan kamu sudah unggul jadi teknis internal lebih paham. Jadi pendaftaran itu dibuka dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Ini cukup lama. Jadi pendaftaran itu bisa secara online maupun offline. Jadi offline itu adik-adik bisa masuk ke link
PMB sendiri, apa itu www.unimudapmbsorong.com. Bisa juga secara offline itu bisa langsung ke kampusnya untuk melakukan pendaftaran. Tetapi kami selaku alumni juga memfasilitasi, bisa juga lewat saya selaku koordinator. Mungkin izin, ada sih saya sebutkan nomor, mungkin Boleh. adik-adik bisa ini. Nanti bisa- ditampilkan juga iya. di layar. Tolong editor, kita susahkan sedikit, mohon maaf. Ya. Jadi bisa hubungi saya dengan kontak HP 0813 50 26 6161. Bisa menghubungi saya terkait pendaftaran, bahkan bisa bertanya terkait Unimuda Sorong. Kalau terkait beasiswa, insya Allah saya pastikan ketika memenuhi syarat pasti kami akan amankan itu jatah fakwa. Dan ini memang sudah istilahnya kebijakan dari Pak Rektor sendiri untuk memberikan ruang, karena kalau kita berbicara alumni, minta maaf, alumni yang hidup cuma di fak-fak saja, pergerakan-pergerakan taktis segala macam di lapangan terkait PMB cuma fak-fak sendiri, maka menjadi suatu istilahnya bukan keistimewaan juga, tapi sebagai skala prioritas juga, istilahnya orang bilang reward lah, penghargaan untuk kami alumni untuk bagaimana membantu adik-adik yang ada di fak-fak, terutama latar belakang ekonominya tidak mampu untuk mendapatkan beberapa fasilitas ada beasiswa ini, supaya jangan sampai mereka putus sampai di SMA, harus sarjana. Fak ini sarjana juga banyak, tetapi sarjana mana dulu kita harus cari, kan begitu. Jadi jangan sampai, saya punya keinginan begini, saya paling anti sekali, miris sekali ketika melihat ada penerimaan selalu anak fak turun di jalan berteriak-berteriak terkait kuota dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Sudah saatnya kita harus unggul, bersaing. Jadi tidak boleh diskriminasi, bilang ini si A, si B, tidak bisa lagi. Saya anak negeri, saya layak mendapatkan. Memang saya punya kemampuan di situ. Kita sekarang ini membangun negeri ini yang mengedepan itu kualitas, bukan kuantitas. Betul. Bukan bicara jumlah, tetapi kita bicara kualitas. Ini menjadi masalah sampai saat ini, orang tidak memahami itu, begitu. Jadi makanya saya arahkan ke adik-adik. Bahkan saya juga terus terang filter ya, hati-hati, karena memanusiakan manusia anak negeri tanggung jawab semua. Tetapi juga harus punya kesadaran. Jangan kita orang sudah kasih hati segala macam, baru sampai di sana dia kesempatan tidak datang 2 kali. Pengalaman kita rekomendasi yang tadi kuliah karena ikut-ikut, dan di sana sudah, di sana selesai. Akhirnya kan tidak selesai. Akhirnya apa? Beasiswa bukan tuh punya uang. Artinya bukan uang pala yang kita titip di Unimuda. Betul. Ini kan uang negara, perlu dipertanggungjawabkan. Jadi ketika seorang tidak aktif dan diganti, ya sudah, berarti kesempatan sudah hilang. Dan ini sudah terjadi. Maka saya lebih hati-hati, lebih selektif. Maka saya juga harus proper test dengan serius begitu. Karena saya bilang negeri ini dibangun dengan kualitas, bukan kuantitas, begitu. Kalau hari kita bicara kuantitas itu banyak. Cuma membangun sektor sendiri perlu orang-orang yang kualitas duduk di bidang-bidang tertentu. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus. Ada teman dari abang terkait pendaftaran dan lain sebagainya? Kalau untuk saya yang tadi hanya menambahkan saja. Untuk adik-adik jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh alumni dan pihak kampus. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. 2 kali. Ya. Yang saya sedih juga banyak adik-adik saya juga dari fak-fak, mereka sudah dapat beasiswa, bantuan, tapi kadang saya lihat mereka tuh, kadang saya panggil, Dek, tidak ke kampus. Saya lihat dia ada pergi jalan, ayo ke kampus mari, kita sama-sama. Saya rangkul kembali. Nah, itu yang tadi saya khawatirkan. Bahkan mereka sudah dapat kesempatan ini, jangan pernah disia-siakan. Bila perlu sampai selesai mereka dapat sarjana. Karena negeri ini bukan untuk orang dari luar, tapi untuk kalian sendiri. Kalian harus berusaha. Itu. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Iya. Karena kalau untuk mendapatkan itu, Abang Imron sudah bekerja semaksimal mungkin sebagai jembatan untuk adik-adik. Karena itu tergantung adik-adik lagi. Bagaimana memaksimalkan jembatan itu menuju pintu sarjana yang akan mereka gapai
selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, luar biasa sekali. Ini kita bicara soal beasiswa. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, Bunga pengen singgung sih. Kemarin juga sempat waktu Bapak Bupati kasih kuliah di kampus saya di Fakfak sini di STSF ya. Itu sempat kuliah umum ya. Sempat bahas juga soal beasiswa ini. Kalau tidak salah 1.000 mahasiswa. Beasiswa 1.000 mahasiswa. Nah, itu sempat kita diskusi juga, tanya-tanya, dan memang sempat Bunga tanyakan juga soal hal itu. Bagaimana ini tentang mahasiswa yang dikasih beasiswa kuliah keluar tapi pulangnya tidak bawa ijazah. Itu kan menjadi satu warning juga. Nah, harapan Bunga untuk teman-teman semua, untuk anak-anak muda terutama yang ada di Kabupaten Fakfak ataupun yang ada di Kabupaten Fakfak tapi dikuliahkan keluar menggunakan uang beasiswa, tolong kita kuliah menggunakan pajak rakyat. Uang rakyat itu kayak utang. Jangan belajar jadi koruptor kecil-kecil ya teman-teman. Usahakan kalau sudah dibiayai keluar sana ataupun yang ada dalam Fakfak, mau KIP kah, afirmasi kah, kuliah baik-baik teman-teman. Itu saja sih pesan dari Bunga. Oke, mungkin ini harapan ini sepanjang-panjang mungkin sudah tidak apa-apa nih. Harapan yang pertama untuk pemerintah sendiri, entah itu kabupaten ataupun provinsi, terkait mungkin perkembangan unik muda ataupun harapan terkait beasiswa ke depannya, anak-anak muda seperti apa, oke boleh. Kemudian harapan yang kedua untuk anak-anak muda ya, Kabupaten Fakfak ataupun yang ada di luar. Intinya yang ada dalam lingkup Papua. Dari Abang Ilman dulu atau Abang dulu, silahkan. Baik, harapan saya terkait pemerintah ya. Terkait tadi ada Bunga sudah jelaskan terkait bantuan 1.000 mahasiswa ini. Ini jangan dijadikan program itu bisnis to bisnis. Toh? Warning Jadi ya. dia punya input dengan output itu tidak sejalan. Tujuan dari pemerintah kasih bantuan dari uang rakyat, di situ ada orang punya keringat semua. Orang peti pala berkilo-kilo pikul turun, setengah mati. Terus adik-adik yang terima barang ini juga jangan pikir itu kamu selalu topo dada. Ini kita punya hak otsus, uang otsus. Uang otsus itu bicara uang darah. Hati-hati. Orang mati di ujung peluru gara-gara barang itu. Betul. Jangan terus kalian topo dada bilang, ini kita punya hak. Terus hak apa yang kita bicarakan? Situ. Uang itu dikasih untuk bicara terkait pengembangan sumber daya manusia OAP. Khususnya kita orang Fakfak. Orang asli. Bukan pakai pergi beli minuman, pakai pergi beli HP, pakai jajan takar ruang. Duduk makan di kafe. Itu sudah salah penggunaan. Jadi kalau bicara aturan sudah temuan begitu. Maka pemerintah juga harus cari solusi yang tepat supaya uang juga tepat guna. Betul. Begitu. Bila perlu juga punya data yang valid. Mana mahasiswa yang aktif, mana mahasiswa yang abadi. Betul. Mahasiswa abadi dia yang kadang bikin repot. Kita tidak tahu kapan dia wisuda, orang ambil S1 saya kadang pergi ambil sekalian dia ambil doktor. Terus belum tentu selesai. No? Jadi memang harus pemerintah jeli melihat permasalahan ini. Jadi memang harus ada tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun penerima manfaat itu sendiri. Jangan orang sudah kasih baru lupa lagi tanggung jawabnya seperti apa. Yang tadi saya sebutkan begini, saya selalu dimanapun saya selalu berbicara begini. Saya ketika saya pakai baraweri, saya tidak boleh mengatakan bahwa saya anak negeri. Atau misalnya kutangga apa. Semua orang bisa berbicara terhadap saya anak negeri, tetapi siapa yang bisa berbuat terhadap negeri ini? Betul. Itu yang harus diperlukan, menyadari itu. Begitu. Jadi khususnya generasi Nemeh Mani Hiretman ini, jangan terlalu manja-manja. Belajar hidup ini perlu tantangan. Jangan sedikit. Saya selalu amati itu bantuan 1.000 mahasiswa terlambat cair, kritik pemerintah, bicara begini, bicara hak. Kalau saya untuk pemerintah stop sudah dengan hal begitu. Jangan tunduk kepada siapapun. Sekarang ini kita perlu perbaikan, bukan melakukan pembenaran. Begitu. Itu mungkin dari saya. Oke. Tidak Bang? Ya, mungkin saya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Fakfak yang sudah memberikan saya bantuan 1.000 mahasiswa. Yang sudah tadi dijelaskan sama Bang Imron juga. Apa yang sudah dikasih harus kita berikan yang terbaik untuk Fakfak. Apalagi kita sudah kuliah di luar, sudah belajar banyak dari organisasi, dari program studi. Dari program studi saya pendidikan jasmani atau penjas olahraga, harus kita memberikan dampak yang terlihat jelas oleh Kabupaten Fakfak bahwa dia ini kuliah ini ada hasil. Betul. Ada hal yang kita sudah lihat bahwa ini pergerakannya ini sudah bergerak di sini. Contoh dari saya
saya mungkin bahas tentang pramuka. Saya aktif di Uni Muda Sorong sebagai Racana, Pandega, balik ke Fakfak, hidupkan Kuarti Ranting Pariwari, pramuka. Dan saya juga bertekad Pariwari untuk pramukanya harus aktif. Dari gugus depan yang ada di Pariwari, saya menghimbau untuk semuanya wajib untuk namanya kegiatan pramuka di sekolah. Itu salah satu tanggung jawab saya di Kuarang. Dan saya juga berterima kasih buat Uni Muda sudah mengadakan yang namanya organisasi kepramukaan. Saya banyak belajar dari situ. Dan tentunya saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya harus ada hasil yang dilihat oleh pemerintah daerah bahwa mahasiswa dari Uni Muda bukan hanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi mahasiswa yang berprestasi dan memberikan dampak pada Kabupaten Fakfak. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita masuk ke closing atau penutup, Bunga pengen dengar, karena berhubung abang berdua izin, ini kan kita Embaran Bercerita ini merupakan media anak muda. Harus ada kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ditujukan untuk anak muda. Anak muda. Iya. Kasih dong motivasi sedikit biar Don tidak berhenti di tengah-tengah atau Keluarkan kata-kata sastra. Orang sastra ini. luar biasa. Bahasa Indonesia jurusan bahasa Jadi Indonesia. begini, setiap zaman itu punya orang, setiap masa dengan waktunya, setiap masa dengan orangnya. Jadi untuk kita generasi muda yang di Fakfak ini, kalau kita punya masa yang saat ini diberikan kenikmatan oleh Tuhan, sebelum istilahnya ruh dicabut, lakukan hal yang positif. Itu jangan lakukan hal-hal yang merugikan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena penyesalan itu dia bukan datang di awal tapi datang di akhir. Jadi gunakan kesempatan selagi masih bisa, lakukan hal positif, terutama menyadari bahwa pentingnya pengembangan diri untuk kemajuan terutama negeri ini, karena negeri ini bisa berkembang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang memiliki jiwa muda, semangat, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Saya hanya memerlukan 10 pemuda saja untuk menggentarkan dunia, bahkan Gunung Semeru pun saya bisa cabut. Kalau ketua dan negeri banyak-banyak ini baru tidak bisa menghasilkan 10 pemuda yang punya kualitas, maka hari ini di Embaran Media pun saya mempertanyakan jati diri saya sebagai anak negeri itu seperti apa. Bahkan saya pun yang berbicara ini pun juga saya mempertanyakan terhadap diri saya, apa yang saya sudah lakukan terhadap negeri ini, bertanggung jawaban saya terhadap leluhur yang membesarkan negeri ini, karena negeri ini itu dibangun dengan darah bercucuran. Karena kami juga merasa beban moralitas terhadap leluhur kami yang menumpahkan darah terhadap wilayah segala macam dengan hongi. Dulu orang tua-tua orang sudah berperang dengan alat tajam segala macam. Mari sekarang kita tunjukkan bahwa kita generasi muda yang hebat, yang cerdas. Gunakanlah cara-cara yang santun, yang mengedepankan intelektual. Jangan sia-siakan usia muda ini menjadikan hal-hal yang negatif dan merugikan diri kita sendiri, bahkan keluarga. Dari saya. Luar biasa. Dari abang gimana? Kata-katanya dong, kata-kata motivasi untuk anak muda. Kata-kata hari ini, jangan menyerah sebelum berperang melawan kerasnya dunia. Yang mana kita melawan kerasnya dunia, kita harus berani. Berani mengambil sikap, berani mengambil resiko. Apapun yang resiko yang telah kita tetapkan, harus ada hasil yang bermanfaat untuk kita. Mungkin itu saja dari saya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak abang berdua sudah hadir di Embaran, sudah membagikan banyak pengalaman. Bunga harap setelah ini mungkin teman-teman yang ada tujuan untuk kuliah sudah tidak bingung lagi kampus mana yang mau dijangkau, karena izin abang di browser sendiri tadi sudah Bunga buka-buka juga, teman-teman juga sudah bisa lihat, dan teman-teman juga bisa jangkau sendiri langsung di akun media sosialnya Uni Muda Sorong. Berbagai jurusan, bukan cuma satu dan bukan cuma ada S1 saja di sana, tapi ada S2 juga, teman-teman bisa lihat sendiri nanti di akun media sosialnya Uni Muda Sorong. Dan buat teman-teman yang punya prestasi juga,
bakal kemungkinan besar dapat beasiswa di sana. Jadi jangan takut, jangan bimbang, langsung gas ke Sorong. Hubungi abang ini dulu, abang Imron biar bisa dapat beasiswa jalur alumni, luar biasa. Amin ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, Sobat Embaran. Ya, pastinya Sobat Embaran, kalian tetap stay tune, pantau media sosialnya kami. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah sini kira-kira narasumber siapa saja yang akan menjadi Tom punya target selanjutnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook Embaran Media. See you semua, Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.